Begini, jangan kamu pikir saya itu nggak punya karya. Saya itu pernah menulis buku yang saya kasih judul Islam Perspective Management. Nah, buku ini ya diprotes banyak orang. Tetapi ya tetap saya tulis dan saya bangga dengan buku itu. Buku itu mulanya ya diilhami oleh kerisauan saya tentang anggapan bahwa ilmu manajemen itu dianggap ilmu baru ketika baru adanya Frederick Winslow Taylor, Henry Fayol, kemudian J.R. Terry itu menulis tentang manajemen. Kemudian ilmu manajemen baru muncul dan kemudian banyak dianggap bahwa ilmu manajemen itu merupakan derivasi dari ilmu ekonomi. Maka wajar kalau kemudian universitas-universitas itu yang mempunyai jurusan manajemen menempatkannya manajemen itu dua fakultas ekonomi. Terus yang menarik adalah kata manajemen itu sering dikaitkan dan dikotai dengan kata perusahaan. Sehingga seolah-olah manajemen itu hanya cocok digunakan untuk perusahaan saja. Nah, perusahaan itu apa? Perusahaan ya organisasi yang usaha pokoknya mengejar profit. Nah, pengkotaan ini sepertinya sangat efektif dan kemudian menunjukkan posisi yang tangguh bagi manajemen. Sehingga organisasi-organisasi yang sifatnya itu non-profit seperti agen pemerintahan, lembaga-lembaga sosial, itu enggan memberikan nama manajemen, tetapi menggunakan istilah birokrasi atau administrasi. Nah, padahal dasarnya sebenarnya organisasi atau administrasi itu ya kembaran dari manajemen. Nah ini kalau Anda pelajari kan buku-buku di perpustakaan yang menulis tentang itu perbedaan antara itu kan ya banyak itu. Ya, seperti bukunya Liang Qi, Malayu Hasibuan dan lain sebagainya itu menunjukkan sebenarnya ada kesamaan istilah-istilah itu. Manajemen, birokrasi, administrasi itu sebenarnya secara esensial sama gitu loh. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari berbagai referensi yang ada di perpustakaan-perpustakaan itu, manajemen itu dibatasi seolah manajemen itu ilmu hanya untuk manusia saja. Yang dalam bahasa saya itu bersifat antroposentris, bukan untuk yang lain. Makanya ini kemudian menjadi alasan yang menyebutkan bahwa ilmu manajemen itu tidak menyentuh ketuhanan. Atau kalau dibalik itu gini, manajemen itu ilmu yang tidak bertuhan. Padahal menurut saya beda. Kalau menurut saya sih sebenarnya Tuhan itu juga menggunakan ilmu manajemen. Nah, kenapa saya mengatakan Tuhan menggunakan ilmu manajemen? Gini, alasannya harus luas, ini harus kita terima luas. Kita tidak akan menerima kalau kita tidak mempelajari ilmu manajemen sekaligus ilmu agama gitu. Nah, selama ini kan Tuhan itu hanya dikenal melalui pendekatan agama, pendekatan ilmu agama ya. Nah, posisi ilmu manajemen selama ini dianggapnya tidak mengenal Tuhan, apalagi menyentuhnya. Nah, namun demikian, terkadang dalam mempelajari agama, belum secara holistik, masih terkesan parsial menurut saya. Agama selama ini kebanyakan hanya didekati dengan ayat-ayat suci, ayat-ayat kauliyah. Sedangkan ayat penciptaan, ayat kauniyah jarang digunakan untuk mendekati agama. Karena ayat kauniyah ini lekat dengan wilayah rasio. Sedangkan model pengajaran agama selama ini enggan untuk menggunakan pendekatan rasionalitas. Nah, salah satu penyebabnya adalah kesadaran pengakuan bahwa
rasionalitas manusia itu sangat terbatas. Maka rasio terkadang dikesampingkan. Apalagi ilmu manajemen gitu. Nah, di buku saya itu saya bermaksud untuk menganalisis struktur ajaran agama, khususnya agama Islam ini. Model analisis yang saya gunakan adalah model analisis secara integratif, antara yang bersifat normatif dan yang positivistik, antara yang sakral dan yang profan, juga antara yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, ini saya menganalisisnya dengan mempelajari kata-kata kunci yang terdapat dalam sumber ajaran Islam, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian masing-masing kata kunci ini saya analisis posisi dan kegunaannya. Kemudian dari situ saya melakukan proses analisis keterkaitan masing-masing elemen. Setelah itu baru dilakukan proses integrasi elemen kunci untuk menghasilkan suatu bentuk sistem yang dapat digunakan untuk melihat Islam secara keseluruhan. Nah, hasil analisis saya itu yang saya tuangkan di dalam buku berjudul Islam Perspektif Manajemen. Karena apa? Karena pendekatannya adalah menggunakan perspektif ilmu manajemen. Dari perspektif ini, saya melihat Islam itu mempunyai visi yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Nah, visi rahmatan lil alamin ini dapat dicapai melalui 5 misi yang ada di dalam rukun Islam, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, dari perspektif ini menunjukkan bahwa Islam itu merupakan satu model sistem kehidupan. Nah, di dalam model itu, maka agama dapat didekati dengan ilmu manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu dapat semakin jelas bagi saya untuk melihat apa yang diberitakan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maupun dalam proses Tuhan mencipta makhluknya. Nah, dalam Tuhan mencipta makhluknya ini, menurut saya terjadi penerapan keilmuan manajemen. Ya, karena apa? Karena di situ pastinya related atau berhubungan dengan fungsi-fungsi yang ada di dalam manajemen, yaitu fungsi planning, organizing, actuating, serta controlling. Nah, dari situ sebenarnya keilmuan manajemen itu bisa kita terapkan dalam Islam. Karena apa? Karena Islam merupakan agama dan agama diperuntukkan bagi keteraturan. Nah, untuk mencapai keteraturan itu kan keilmuan manajemen diperlukan. Karena manajemen sendiri merupakan suatu keilmuan untuk mendesain, untuk menerapkan, untuk mengelola sistem. Jadi, Islam juga menggunakan sistem. Sistem itu tentu saja dikreasi sesuai dengan kebutuhan dari agama itu. Secara logika, Islam juga dapat ditinjau dari perspektif manajemen. Kaitannya seperti itu. Karena itu kemudian pikiran-pikiran saya itu saya tuangkan dalam buku yang saya kasih judul Islam Perspektif Manajemen. Nah, di buku itu paparannya itu menggabungkan berbagai keilmuan meliputi sudut pandang dari ilmu manajemen, filsafat, moral, sosial, serta psikologi yang kemudian dikemas menjadi satu kesatuan, dan inilah muncul di buku ini. Buku saya itu saya tuangkan dalam 7 bab. Yang bab pertama saya membahas tentang rahmatan lil alamin sebagai visi. Kemudian yang bab kedua hingga ke-6 itu saya urai rukun Islam yang dijadikan
misi untuk mencapai visi. Baru di bab 7 saya mengurai tentang Islam dan manajemen kebenaran. Nah, buku ini saya paparkan secara kontinu dari awal urut ke bab berikutnya. Kemudian pokok-pokok yang dibahas juga diurutkan. Maksudnya adalah untuk memudahkan komprehensivitas pemahaman. Namun sebenarnya buku ini juga bisa dibaca secara bab per bab sesuai dengan kebutuhan pembaca. Ya. Artinya tidak dibaca urut ya nggak apa-apa, baca aja bab per bab. Nah, itu yang buku yang saya munculkan di Islam Perspective Management. Nah, buku ini hasil dari berbagai diskusi secara intern di program doktor Universitas Islam Sunan Kalijaga waktu saya ambil S3 dulu. Kemudian saya kan banyak sering diskusi, jadi banyak diskusi-diskusi informal di ruang-ruang dosen, baik itu di Uniba Surakarta maupun di pondok-pondok pesantren, kemudian di Universitas Muhammadiyah Surakarta dan lain sebagainya. Biasanya diskusinya liar, diskusi yang liar, diskusi santai, yang penuh otokritik itu. Terkadang menjengkelkan, tapi biasanya diakhiri dengan tanda tanya, kebingungan baru. Nah, dari situlah kemudian naluri seorang akademisi itu ingin mengurai di situ. Jadi itu inspirasinya. Kemudian dari situlah kemudian saya pelajari, saya munculkan menjadi bab-bab pemahaman yang kemudian saya tulis di buku saya yang saya kasih Islam Perspective Management. Itu bukunya.